Selamat pagi semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh Allah kita, Allah yang baik, Allah yang memberkati kita, Allah yang mengasihi kita, sehingga kita dapat kembali di tempat ini beribadah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, masih banyak orang-orang percaya, yaitu orang Kristen, pada hari Minggu karena situasi pandemi ini mereka beribadah di rumah. Kesaksian teman saya berkata, kalau ibadah online sepertinya main-main begitu katanya. Seperti ecek-ecek lah bahasa gaulnya begitu. Jadi memang baik kalau kita berkumpul bersama. Amin. Ya, memang baik. Jangan khawatir, jangan cemas Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan tetap menyertai kita. Tuhan tetap melindungi kita. Ada amin? Baik, Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Temanya adalah hubungan karunia roh dengan buah roh. Ya, jadi ini hal yang penting bagi orang percaya. Jangan diabaikan karunia dan jangan diabaikan buah roh. Ini punya hubungan, tidak bisa dipisahkan. Makanya judul khotbah saya pada hari ini, hubungan karunia roh dan buah roh. Kita lihat dulu firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 ini. Ayat ini sudah jelas ya, pasti semuanya sudah hafal lah ini ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, Bapak Ibu, perhatikan ayat 8 ini dengan baik-baik, dengan seksama, supaya kita mengerti hubungannya dengan karunia dan dengan buah roh, atau bahasa mudah untuk dimengerti, karisma dan karakter, supaya kita lebih mudah mengingatnya. Nah, Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa. Kamu akan menerima kuasa. Perlu diingat, kamu akan menerima kuasa. Dikatakan tadi, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, ada kuasa. Kuasa ini menunjukkan adalah karunia daripada Tuhan. Katakan amin. Kuasa merupakan karunia daripada Tuhan. Maka Yesus tegas mengatakan kepada orang-orang yang anti dengan karunia, orang-orang yang anti dengan kuasa, dalam Matius 22 ayat 29, kamu sesat. Kamu sesat karena tidak mengerti kuasa Allah. Jadi kalau kita tidak mengerti kuasa Allah, itu sudah terjadi penyesatan. Kuasa Allah itu yang berlimpah-limpah, itu karunia, diberikan kepada orang percaya lewat kuasa Roh Kudus hinggap kepada kita, maka kita memiliki karunia. Satu hal ini perlu kita ketahui. Amin. Dan selanjutnya, dan kamu akan menjadi saksiku. Dan kamu akan menjadi saksiku. Setelah kita menerima karunia itu, satu paket, kamu akan menjadi saksiku. Tidak dikatakan bersaksi. Beda saksi, beda bersaksi. Ya, perlu dimengerti kata ini ya. Beda saksi, beda bersaksi.
kamu menjadi saksiku. Bagaimana mungkin kita bisa menjadi saksi kalau kita tidak bisa menjadi terang dan garam bagi sekeliling kita? Saksi ini berbicara, menjelaskan tanpa kata-kata, tanpa apa yang kita keluarkan bahasa berita firman, orang sudah lihat kita sudah menjadi berkat. Menjadi saksi, wow, dia itu pengikut Yesus, sama karakternya seperti karakter Kristus. Belum ngomong, tapi kita sudah menjadi saksi. Ini menunjukkan, saudara-saudara, adalah karakter kita. Menjadi saksi itu ada buah rohnya. Amin. Menjadi saksi ada buah rohnya. Kalau tidak ada buah roh, tidak menjadi saksi. Nanti kita kupas lagi apa itu karunia, apa itu buah roh, ya. Jadi ingat, kalau menjadi saksi ada buah roh, ada karunia. Dari karunia berdampak buah roh. Jangan terbalik. Oh, aku maunya buah Roh Kudus dulu, buah roh, baru berdampak dengan karisma. Tidak. Alkitab jelas mengatakan, dari karisma menguasai kita, maka berdampaklah buah-buah roh. Amin. Nah, sekarang masalahnya Bapak Ibu saudara-saudara, seperti yang dikatakan Matius 22 ayat 29, kamu sesat karena kamu tidak mengerti kuasa Allah. Masih banyak, ya, orang-orang percaya memiliki teologis yang logika, yang logos. Padahal karunia ini berbicara tentang supranatural. Supranatural. Sementara menjadi saksi itu adalah natural. Jadi bisa dibedakan mana supranatural, mana natural. Kita anak Tuhan, hamba Tuhan, punya hal yang supranatural dan juga kita punya natural. Natural itu berhubungan dengan saksi kita, menjadi berkat bagi banyak orang lewat karakter kita, perkataan, perbuatan kita bisa dilihat orang. Itu saksi. Tapi jangan disangkal. Ya, jangan disangkal atau tidak percaya dengan kuasa Tuhan. Kalau ada orang menyangkal kuasa Tuhan, ini namanya saudara-saudara tidak seimbang. Kalau ditanyalah, mana yang lebih utama? Karisma atau karakter? Karisma atau karakter? Kalau hanya karisma aja, karakter miring sebelah kanan. Kalau hanya karakter saja, tidak berkarisma, miring sebelah kiri. Saya tidak bisa mengatakan mana yang lebih utama, terpenting, tidak bisa. Saya hanya berani berkata, harus seimbang. Ada orang yang mengatakan, ya penting karakter Pak. Tunggu dulu. Orang yang mengatakan penting karakter sering menentang karunia. Apa itu bahasa roh? Apa itu mukjizat? Apa itu menyembuhkan? Apa itu nubuat? Lama-lama ujung-ujungnya menghujat Roh Kudus. Itu orang-orang yang berkarakter. Sehingga dia mengatakan, aku lebih baik daripada orang yang berkarunia itu, berbahasa roh pun dia, tetapi dibalik berbahasa roh, pemarahnya dia. Kan gitu ya? Tidak menjadi saksi. Nah, jadi harus seimbang. Saya nggak bisa mengatakan lebih penting karakter. Saya juga tidak bisa mengatakan lebih penting karisma. Saya hanya berani berkata, harus seimbang. Amin. Harus seimbang. Dari 9 karunia di kitab 1 Korintus 12 ayat 4-11 itu jelas. Ada 9 karunia. Dan di Galatia 5 ayat 22-23 itu jelas. Ada 9 buah Roh Kudus. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudara, karunia itu merupakan tanda bagi kita.
Tanda apa? Tanda orang percaya. Tanda orang percaya bukan ini ya, salib atau Alkitab. Itu tanda lahiriah. Yang dimaksud tanda ini di dalam kita. Tuhan menyertai kita dengan tanda-tandanya. Mari kita baca Markus 16. Di ayat 15 sampai 20, ya, Bapak Ibu Saudara perhatikan, saya menjelaskan saja terlebih dahulu. Di Markus 16 ayat 15 sampai 20 itu kan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Beritakanlah Injil. Perlu diketahui ya, beritakanlah tentang Yesus. Ketika kita beritakan tentang Yesus, harus ada tanda yang menyertai kita. Mari kita baca ayat 17. 1, 2, 3 ya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. 18. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Ini karunia, ini karisma, ini kuasa Allah. Adakah yang menentang kuasa Allah meletakkan tangan maka orang itu sembuh? Oh Pak, gak ada itu Pak. Kalau Bapak meletakkan tangan pada orang didoakan sembuh, gak ada sekarang itu Pak. Itu namanya tidak percaya kuasa Allah. Ada mengatakan lagi, gak ada itu Pak, bahasa-bahasa yang baru. Gak ada itu Pak, bahasa-bahasa baru. Itu sama dengan tidak percaya kuasa Tuhan. Tanda-tanda yang menyertai orang-orang percaya, ada kuasa Tuhan. Yang pertama adalah mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya bisa ya? Semua bisa. Mengusir setan dalam nama Yesus. Yang kedua, berbicara dalam bahasa yang baru. Bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa tubuh kita, bukan bahasa jiwa kita, tetapi bahasa roh kita yang disebut dalam bahasa Yunani glossolalia. Ya, glossolalia itu tanda bagi orang percaya. Nah, kemudian dikatakan lagi, mereka memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Sekalipun kita disantet, digunai-gunai, dipelet, diracun dengan niat yang jahat, tidak mendapat celaka bagi kita. Kalau ada yang menggunai-gunai kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, itu menyerang balik kepada orang yang mengirim guna-guna itu. Ya, saya bersaksi sedikit. Waktu masa muda ya, bekerja di satu pabrik, saya mendoakan seseorang mengusir setan dalam nama Yesus. Yang kerasukan dibebaskan. Mengapa engkau rasukan? Mengapa engkau rasuki orang ini? Setannya ngomong. Kalau kita bertanya, setannya bicara. Karena dia makan persembahanku. Dalam nama Yesus, apa yang kau makan, muntahkan. Kita perintahkan. Karena nama itu nama yang berkuasa. Nama di atas segala nama. Tapi udah ludah yang keluar. Nah, singkat cerita, akhirnya dia sadar. Saya kelilingi pabrik itu. Karena ini pernah saya ceritakan, cuma supaya kesannya tidak mengulang ya. Selama kembang bunga itu di pabrik itu dikelilingi, saya jalani dalam nama Yesus. Orang-orang percaya di sini tidak akan kena dalam nama Yesus. Orang-orang percaya tidak kena. Saya jalani dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Itu dari dukun. Dan informasinya 2 minggu atau 3 minggu kemudian dukun itu meninggal. Bukan karena saya, bukan. Karena
Kalau ada yang mencoba-cobai menyantet kita, menggunai-gunai kita, itu terjadi serangan balik kepada orang yang melakukan itu. Itu sangat berbahaya. Karena ada kemuliaan Tuhan di dalam orang percaya. Amin. Ada kuasa Tuhan. Itu makanya jangan gak percaya kuasa Tuhan. Ada kuasa Tuhan. Ada dynamic power dalam kehidupan orang percaya. Jangan ragu-ragu, jangan bimbang. Kalau kita bimbang, tentunya kuasa itu pun tidak akan menyertai kita. Kita cukup berkata, amin, aku disertai Tuhan. Tanda ini menyertai aku. Ya. Kemudian dikatakan lagi, mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Jangan sungkan-sungkan meletakkan tangan kepada orang sakit. Doakan saja. Masalah sembuh tidak sembuh itu bukan urusan bapak dan ibu, bukan urusan saya, tapi itu urusan Tuhan yang menyembuhkan. Lo nggak sembuh pak, urusan Tuhan lo, bukan urusan saya. Karena perintah Tuhan ini, tanda itu. Doakan, itu kuasa Tuhan. Masalah kesembuhan hari ini terjadi, atau besok, atau 1 minggu lagi, atau 1 bulan lagi, itu bukan urusan saya, bukan urusan bapak ibu saudara. Itu Tuhan yang berkarya bagi orang yang didoakan. Itu kuasa Tuhan. Ya, kuasa Tuhan. Jadi waktu kita memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, kita disertai kuasa Tuhan. Makanya kalau ada orang yang anti karunia, itu sangat sesat sekali. Gak ada bahasa roh itu, gak ada mukjizat itu. Hai hamba-hamba Tuhan di Indonesia. Ini kata seorang pendeta, saya mengulang kalimatnya. Di masa pandemi ini kalian tidak berani mengadakan mukjizat. Selama tidak pandemi kalian mengadakan mukjizat. Sekarang saya tantang kalian hamba-hamba Tuhan. Adakan di Stadion Istora Senayan Jakarta. Adakan KKR. Buktikan mukjizat itu ada. Covid hilang semua. Kalian tidak memberitakan firman Tuhan. Kalian tidak memberitakan Injil. Kalian memanipulasi karunia Tuhan. Siapa sih yang memanipulasi? Gak ada ya. Kalau memberitakan Injil, ada disertai Tuhan. Maka Pastor Andy, panggilannya Pendeta Andy, tahu ya semua ya. Dia membuat balasan itu. Di masa pandemi ini pun Tuhan masih mengadakan mukjizat. Tuhan bisa menyembuhkan. Itu karunia Bapak Ibu Saudara yang diberikan kepada Bapak Pastor Andy, ya, mendoakan semua orang, tidak pandang suku, kaum, bahasa dan agama, didoakan. Ada yang sembuh seketika pada saat itu, ada yang sembuh proses, ada yang sembuh mungkin belum saatnya, tapi kebanyakan yang bersaksi ketika didoakan sembuh. Siapa yang menyembuhkan? Bukan Pastor Andy-nya. Yang menyembuhkan Tuhan Yesus. Itu memberitakan Injil, memberitakan Yesus. Buktinya Yesus berkuasa. Ada bukti yang menyertai orang-orang percaya. Dan seseorang melihat, ya, karunia penglihatan, ya, dibilang kepada seorang tersebut, apa yang kau lihat dalam diri saya? Pak, saya melihat Bapak disertai ada cahaya di balik Bapak. Ada cahaya yang bersinar. Itu karunia penglihatan. Ada cahaya yang bersinar. Bukan roh jahat. Karena ada yang mengatakan mukjizat palsu adalah roh jahat. Siapa yang bilang? Nah, saudara jangan terkecoh. Sehebat-hebatnya pakar-pakar teologi, master teologi, tidak salah sekolah teologi, tidak salah. Tapi sehebat-hebatnya dokter teologi, masih ada tidak percaya dengan kuasa Tuhan. Aneh, tapi nyata. Ingat Bapak Ibu Saudara, karunia itu, ini penjelasan hamba Tuhan ya, saya lihat ya. Karunia itu tidak berhubungan dengan potensi kita, tidak berhubungan dengan bakat kita, tidak berhubungan dengan talenta kita. Gak ada itu, bukan itu karunia. Semuanya itu bisa dipelajari. Kalau saya mau bermusik ini, saya bisa belajar. Itu bukan karunia. Karunia itu tidak dipelajari. Jangan coba
disandingkan pembahasan. Karena ada mengatakan karunia itu bernyanyi. Kalau saya karunia berkhotbah, yang lain bisa bernyanyi, itu karunia. Kalau seorang itu bisa bermain musik, saya nggak bisa bermusik, orang itu diberikan karunia. Bukan secara karunia secara pengertian umum, tapi pengertian secara alkitabiah. Karunia itu tidak bisa diajari. Sangat salah kalau ada orang mengajari berbahasa roh. Sangat salah kalau orang mengajari tentang, oh begini bernubuat, begini beriman. Tidak, nanti kan kita bahas. Jadi karunia itu tidak dipelajari. Ingat, perlu dipahami ya. Karunia tidak dipelajari. Dari 9 karunia yang diberikan Tuhan kepada orang percaya, satu pun tidak bisa dipelajari. Kalau bisa dipelajari, itu bukan karunia. Itu talenta saudara. Saudara punya bakat, saya punya bakat, nyanyi, masih bakat ya. Bakat. Nah, walaupun suara saya agak-agak sumbang-sumbang, tapi karena saya punya bakat, ya, saya mau belajar, saya ikuti cara-caranya, teknisnya, maka dari suara yang jelek pun bisa menjadi suara yang nyaring dan bagus. Tapi itu bukan karunia, itu bakat potensi saudara, itu talenta saudara. Kalau ada itu kembangkan, kata Tuhan. Gak dikembangkan, dipertanggungjawabkan. Saudara punya ada itu ya, ada. Walaupun mungkin saudara punya bakat bernyanyi, tetapi suara gak bagus, itu sudah bakat saudara. Pelajari, diajari, itu menjadi talenta saudara di hadapan Tuhan. Tapi ingat, itu bukan karunia. Amin. Di Ibrani 2, mari kita lihat Ibrani 2. Dipertegas lagi di kitab Ibrani 2. Ibrani 2 ayat 4. Sudah dapat ya? 1, 2, 3 ya. Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Ini dipertegas lagi di kitab Ibrani, bahwasannya kuasa Tuhan itu adalah penyataan Roh Kudus. Beda pernyataan, beda penyataan. Saudara harus pahami itu ya. Penyataan ini menunjukkan ada supranatural, hal-hal yang ajaib, kemampuan yang tidak bisa dibahas secara pikiran dan logika kita, itu diberikan kepada seorang, itu penyataan supaya orang lihat, takjub, itu penyataan. Kalau pernyataan ikatan janji nikah. Pernyataan itu ada sesuatu penjelasan, ada sesuatu konsep, maka disebut surat pernyataan. Jangan buat surat penyataan. Pernyataan dengan pernyataan berbeda. Penyataan, ingat ya, tanda kata penyataan. Penyataan itu artinya Allah itu nyata, hadir, ini aku, kata gitu. Ini aku. Nyata. Jadi kuasa Allah itu membuktikan Allah itu ada. Haleluya. Dalam perjanjian lama, Bapak Ibu Saudara-saudara, 7 karunia itu bekerja. Dalam perjanjian baru ditambah lagi 2. Berbahasa roh dan menafsirkan bahasa roh. Jadi ini satu paket. Tidak bisa dikatakan mana lebih hebat, mana lebih utama. Ini semuanya untuk anggota tubuh Kristus, ya, untuk menyatakan kuasa Allah. Jadi kuasa Allah itu dari karunia-Nya dilihat. Jadi jelas ayat ini menyatakan ya, kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Akan tetapi ada para teolog ya, melencengkan dikit ayat. Oke, coba kita lihat di 1 Korintus 14 ayat 22. Mari kita baca ayat ini. 1-2 ya.
Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda, bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda, bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Salah satu karunia, glossolalia, ada yang mengatakan, Pak, glossolalia itu bukan untuk orang percaya. Loh, kok begitu ya? Markus 16 ayat 17 mengatakan, glossolalia menyertai orang percaya, tanda orang percaya. Tetapi ayat ini mengatakan bukan untuk orang-orang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Glossolalia itu untuk orang yang tidak beriman. Oh, jangan membuat kontradiksi. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, untuk ayat menjelaskan ayat jangan dilagakan. Secara ilmu khotbah, hermeneutik atau membahas Alkitab, jangan sekali-sekali kita membahas Alkitab ini kita laga ayat ini. Loh, ayat ini kok begini, ayat ini kok begini, kok berlaga ya? Kontradiksi. Tidak. Mari belajar. Ayat ini tentunya ada maksud, sama tujuannya. Gak ada ayatnya berlaga. Gak ada. Alkitab gak pernah berlaga ayatnya. Karena ini dipakai orang-orang yang anti kuasa Allah. Bahasa roh itu bukan untuk orang percaya, Pak. Bahasa roh itu bukan untuk orang percaya, untuk orang yang tidak percaya. Saudara bisa dibingungkan. Saudara bisa, oh iya ya, berarti aku gak perlulah glossolalia, gak perlulah aku berbahasa roh. Karena untuk orang yang bukan percaya, bukan orang percaya. Tunggu dulu. Di ayat di atasnya dikatakan, dalam hukum Taurat ada tertulis, oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing aku akan berbicara. Aku akan berbicara kepada bangsa ini. Glossolalia, aku akan berbicara kepada bangsa ini. Namun demikian mereka tidak akan mendengarkan aku, firman Tuhan. Ingat di atasnya, glossolalia merupakan ya bukti Allah mau berbicara kepada bangsa ini. Itulah peristiwa Pentakosta, berbagai bangsa-bangsa. Yang percaya pasti diselamatkan. Yang menolak glossolalia pasti mengatakan mabuk anggur, sudah gila, mabuk lagi. Itu bagi orang yang tidak beriman. Kalau di bahasa terjemahan firman Allah yang hidup, ya, kalau punya handphone saudara perhatikan, firman Allah yang hidup dikatakan begini, jelaslah bahwa kecakapan berbahasa asing, glossolalia, maksudnya glossolalia menyatakan kuasa Allah kepada orang yang belum diselamatkan. Menyatakan kuasa Allah kepada orang yang belum diselamatkan. Menyatakan. Jadi tanda yang dimaksud di sini adalah penyataan Allah terhadap orang yang menolak kuasa Allah. Paham Bapak Ibu Saudara? Penyataan Allah. Jadi kalau saya berbahasa roh, berarti Allah bekerja dalam diri saya. Ini dinyatakan kepada orang yang melihat. Oh, seharusnya berkata, oh itu penyataan Allah, itu karunia Allah. Tetapi karena keras kepala, kalau di ayat di bahasa terjemahan sederhana Indonesia berkata demikian. Dan dari perkataan itu kita tahu bahwa pemakaian kemampuan khusus berbahasa lain lebih cocok didengar oleh orang-orang yang keras kepala dan yang menolak untuk percaya kepada Tuhan. Jadi sebaliknya, kalau orang mengatakan bahasa roh tidak ada, justru glossolalia itu dinyatakan kepada orang-orang yang tidak percaya. Tanda yang dimaksud di sini adalah tanda penyataan kuasa Roh Kudus. Markus 16 ayat 17 itu tanda yang menyertai kita. Jadi jangan dilaga, karena saya lihat diplesetkan ayat ini bagi golongan orang yang anti dengan
bahasa roh. Saudara bisa cek itu di YouTube. Saya udah dengar pengkhotbah yang anti dengan kuasa Tuhan, terkhususnya anti dengan bahasa roh. Ini ayat yang mereka pakai, tapi mereka tidak selidiki ayat itu dari atas, langsung comot ayat, itulah itu. Gak bisa. Haleluya. Nah, jadi karunia Roh Kudus itu tetap ada dalam kehidupan kita. Mari kita buka ayat ini. 1 Korintus 12. Kita balikkan ayat lembaran kitab kita.